Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat datang pada ibadah remaja pada minggu ini. Sebelum kami memulai ibadah, mari kita menaikkan doa untuk memohon penyertaan dari Tuhan. Kita berdoa. Satu hari lagi, Kau izinkan kami bersekutu dan memuji nama-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama masa yang tidak tentu ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah kumpulkan kami pada saat ini, dan kiranya Tuhan memberkati jaringan internet dan semua sarana penunjang kebaktian kami agar dapat berfungsi dengan baik, dan kebaktian ini dapat berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam Yesus Kristus. Amin. Teman-teman untuk menaikkan doa pribadi, nanti akan saya tutup dengan doa. Kami tahu Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang tersembunyi bagimu, bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar atas kecenderungannya hati kami untuk berbuat yang tidak baik, dan tidak peduli terhadap sekeliling kami, sehingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kami kehilangan sukacita karena dosa dan pelanggaran yang kami tanggung. Karena itu Bapa, kiranya Bapa berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, agar tidak menjadi penghalang kepenuhan berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ku
Mari teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan berita firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kembali kami datang ke hadapan firman-Mu. Beri kami hikmat untuk boleh membaca, berusaha memahami dan mengerti, dan lebih daripada itu berusaha menjadi pelaku-pelaku firman hanya dengan tuntunan dan bimbingan dari Roh Kudus-Mu saja. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman remaja dikasih Tuhan, pernah nggak kalian mendengar peribahasa Latin yang bunyinya seperti ini? Homo homini lupus, atau lebih tepatnya sebetulnya Homo homini lupus est. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan homoseksual atau apapun yang lain ya. Peribahasa ini berarti bahwa manusia adalah serigala, atau manusia menjadi serigala atau pemangsa sebetulnya tepatnya bagi sesamanya manusia. Artinya manusia itu tidak segan untuk bertindak apapun juga, bahkan dengan sadis, dengan kejam, memangsa orang lain demi kepentingan dan keuntungannya sendiri. Nah, peribahasa yang diperkenalkan pertama kali oleh seorang bernama Plautus dalam sebuah naskah dramanya Asinaria. Ini sangat populer, saudara. Teman-teman sekalian, kira-kira Anda setuju nggak dengan peribahasa ini? Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak. Di antara yang tidak setuju adalah seorang yang bernama Geoffrey Gorer. Dia mengatakan bahwa peribahasa ini sungguh menista. Siapa yang dinista? Rupanya bukan manusia, saudara. Menurut Geoffrey Gorer, bahwa yang namanya serigala itu sejatinya sebenarnya bukanlah makhluk yang kejam pada kelompoknya sendiri. Bahkan Anda mungkin pernah menonton video atau melihat sebuah gambar tentang bagaimana serigala bekerja sama dalam kelompok untuk saling melindungi misalnya. Artinya apa? Artinya sebetulnya Geoffrey Gorer ini mau mengatakan manusia itu lebih kejam dari serigala. Serigala aja tidak akan memangsa anggota kelompoknya sendiri, tapi manusia bisa. Nah, dan agak sayangnya hal tersebut nampaknya kita lihat kebenarannya di mana-mana, khususnya di zaman digital, zaman sosial media ini. Bahkan kita bisa melihat berbagai berita, membaca berbagai berita, bagaimana demi yang namanya konten YouTube, IG, TikTok, apapun itu, manusia tidak segan-segan mengorbankan. Siapa yang dikorbankan? Mulai dari sesuatu yang biasanya dianggap suci ya, seperti kuburan dalam berita ini, alam ya yang dikotori hanya demi konten, bahkan juga sesama manusia seperti yang Anda mungkin ingat kira-kira pada pertengahan tahun lalu sempat menjadi kehebohan. Ada seorang YouTuber yang memprank atau mempermainkan sejumlah transpuan ya dengan demi kontennya. Pura-puranya ngasih barang dikira sembako, ternyata isinya sampah. Nah, kalau manusia aja berani digitukan, dia diperlakukan sedemikian rupa demi konten, apalagi yang lain. Alam ciptaan, binatang, itu yang kita temui. Sungguh menyedihkan, saudara. Tapi apakah memang harus demikian? Tidak ada lagi jalan lain. Bagaimana dengan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang diajarkan untuk mengasihi sesamanya? Nah, hari ini yang kita bacaan kita mestinya terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Judulnya kalau yang diberikan oleh lembaga Alkitab di sini adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Saya pikir kita semua sudah tahu tentang hal itu ya. Saya tidak akan membahas semuanya. Kita tahu bahwa sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, kita ini dipanggil untuk selalu hidup dalam kasih satu sama lain. Nah, tapi ada satu bagian yang menarik, yaitu dari ayat 17 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita semua. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah.
Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, kalau kita membaca pesan ini, berita ini, bagian Alkitab ini, kita tentu tahu pesannya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Oke, kita semua pasti setuju. Tetapi apa maksud dan tujuan dari pernyataan ini? Nah, kalau kita membacanya sepintas saja, seakan-akan kita mendapat kesan bahwa ayat ini mau mengatakan bahwa tetap akan ada murka Allah, tetap akan ada pembalasan. Tapi bukan dari kita. Artinya apa? Artinya mungkin kita kepengennya balas dendam. Tetapi jangan, biarkan Allah yang membalasnya. Nah, benarkah demikian? Apalagi ayat 20 mengatakan, ini ayat yang sangat terkenal, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Apakah maksudnya artinya dengan tidak langsung kita membalas kejahatan orang lain, supaya dia nanti juga terbakar kepalanya. Dan diam-diam kita bersukacita dengannya. Kalau dia menyesal atau dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik, kita bergembira karenanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, teman-teman remaja, mestinya bukan demikian maksudnya. Ayat 20, Roma pasal 12 ayat 20 ini sendiri adalah kutipan dari kitab Amsal pasal 25 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan buat kita semua. Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Nah, mestinya ayat ini bukan bicara tentang balas dendam. Apalagi balas dendam terselubung yang kita serahkan, kita mintakan, kita tuntutkan kepada Tuhan untuk lakukan kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada kita. Lalu apa maksudnya sih? Apa artinya? Nah, kita hidup di zaman modern ini mungkin tidak paham ayat ini. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari jauh dari yang namanya bara api untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Di rumah Anda emang masih ada yang masak pakai bara api? Nggak ada. Ya, kita baru ketemu bara api itu kalau pergi ke tukang sate, atau Anda panggil dia pakai bara api dikipasin, atau Anda pergi makan ke restoran seafood, lalu bikin restoran itu memanggang ikan bakar ya, di depannya seperti yang ramai banget di Kelapa Gading itu. Kita sudah sangat jauh dari bara api. Anda tinggal cetek kompor, nyala api. Tapi pada masa hidup Tuhan Yesus, bara api adalah sesuatu yang amat penting dalam kehidupan masyarakat atau orang-orang sehari-hari. Untuk memasak masih memakai bara api, entah dari batu bara atau dari kayu terutama. Selain itu untuk menghangatkan tubuh di malam hari. Ketika udara dingin, karena musim dingin, apakah itu di para gembala misalnya yang di padang rumput, atau orang-orang di rumah, mereka harus menyalakan tungku dari bara api atau api unggun dengan bara api. Dan pada masa itu menyalakan bara api bukan hal yang mudah. Belum ada korek api Zippo ya, atau blowtorch. Perlu keahlian khusus untuk menyalakan bara api. Karena itu bara api pada masa itu sesungguhnya justru sesuatu yang begitu penting, begitu berharga. Dan bagaimana bara api itu biasanya dibawa? Dengan ditaruh di atas kepala seperti di gambar ini. Inilah cara umumnya orang kemana-mana membawa bara api itu. Jadi ungkapan menumpukan bara api di atas kepalanya bukan bermakna balas dendam supaya nanti dia merasa bersalah, dia merasa berdosa. Rasain kamu, supaya kepalanya kebakar dan kita serahkan Tuhan yang melakukan, bukan kita. Tetapi ungkapan ini mau mengatakan sebetulnya dengan melakukan semua itu, membalas kejahatan dengan kebaikan, kita sedang memberikan apa yang baik.
apa yang perlu, apa yang berharga untuk kehidupan orang itu. Orang yang telah melakukan sesuatu yang mungkin mencederai kita, baik fisik atau perasaan. Nah, karena itu Amsal mengatakan siapa yang melakukan hal itu, menumpukan bara api di atas kepala musuhnya, akan mendapat balasan dari Tuhan. Karena dia melakukan apa yang baik untuk kehidupan orang itu. Karena itu juga Rasul Paulus menekankan di ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, teman-teman remaja, dunia kita saat ini memang mengajarkan kepada kita untuk tidak segan-segan menjadi serigala pemangsa bagi sesama. Untuk tidak peduli dengan keadaan orang lain, sepanjang apa yang bisa kita inginkan, apa yang kita mau, yang kita inginkan, bisa tercapai, terwujud. Dan barangkali hal itu tanpa sadar, sudah kita pelajari sejak kita masih sekolah. Tidak usah peduli dengan teman yang kesulitan belajar. Mereka kan saingan. Kalau ada teman kita yang tidak masuk sekolah karena sakit, atau karena hal lainnya, ya gak usah dibantuin, biarin aja. Supaya kalau kita bantuin nanti jangan-jangan rankingnya lebih tinggi dari kita. Itu yang diajarkan dunia kita saat ini, sadar atau tidak sadar. Tapi firman Tuhan justru mengajarkan kebalikannya. Bukan hanya peduli kepada mereka yang mengasihi kita, tapi bahkan mereka yang memusuhi kita. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Titik. Tidak ada penjelasan lain. Cuman itu satu-satunya alasan dan alasan yang terpenting. Nah, di masa pandemi ini Anda bisa dengan mudah menemukan inspirasi di sosial media, di koran, dimanapun, tentang mereka yang mau berbagi dan menolong sesamanya. Carilah, temukanlah, supaya kita bisa belajar terus mengasihi sesama dan menumpukan bara api, memberikan apa yang baik, yang berharga bagi kehidupan setiap orang. Kiranya Tuhan menolong kita selalu. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Doa dimulai.
Hanya karena pengorbananmu di kayu salib, kami layak untuk hadir di hadapanmu, mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaanmu pada kami hingga saat ini, sehingga kami tetap dapat memuji dan memuliakan namamu. Pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat berkumpul bersama kami saat ini karena kondisi kesehatannya. Kiranya Engkau sertai dan anugerahkan mereka kesembuhan serta pemulihan yang sempurna. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi pelayan komisi remaja di gereja kami. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan agar semua dapat berjalan dengan baik, walaupun di tengah-tengah masa pandemi yang sangat sulit ini. Engkau sertai juga teman-teman kami untuk dapat terus mendukung semua rencana kegiatan tersebut. Tidak lupa juga Bapa, kami berdoa untuk mereka teman-teman kami yang sampai saat ini masih harus menjalankan pembelajaran jarak jauh. Berkati kami semua agar dapat belajar dengan semangat dan tidak berputus asa dengan kegiatan pembelajaran saat ini. Engkau juga memberkati para guru semua dan sarana PJJ ini agar selalu dapat berfungsi dengan baik, sehingga kami masih boleh belajar dengan maksimal dan memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang sedang terjadi. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami dan berkatilah semua usaha yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk mengatasi keadaan ini. Mampukan kami semua untuk dapat menjalankan semua himbauan dan peraturan yang telah ditetapkan bangsa dan negara ini, serta mampukan kami untuk tetap menaruh kepercayaan kepadamu di saat hidup penuh dengan ketidakpastian. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, kembalilah ke kehidupan kita. Jadilah manusia yang bukan menjadi pemangsa bagi sesama, tetapi justru yang mau memberikan apa yang terbaik. Seperti menumpukan bara api yang berharga di kepala setiap orang, bahkan mereka yang mungkin tidak cocok memusuhi kita. Dengan demikian, kita melakukan panggilan Tuhan. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertaimu kini sampai selama-lamanya. Haleluya.